Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan dari laporan perang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat RT 05 RW 08 di Barusa di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang terlapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya. Jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat,
pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya. Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Pak. Karena udah? Ke kiri Pak. Kiri Pak. Oke, kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah? Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias gimbal ya. Kiri. Kiri. Pindah. Tengah Kiri. Pak, tengah saya. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengklopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan minta klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Responnya gimana? Jadi TKP Pak. Pak, artinya ini udah tersangka ya Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa Pak? Kerabat Satu atau seperti RT. apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri masih saksi atau seperti apa? sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh kepolisian Dilindungi. Proses Mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak Direskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri, Pak. Masih saksi. Ya, cukup. Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kami update kembali. Ya, oke. Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih Pak? Lagi makan? Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke. Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup. Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Oke. Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemuin apa aja Pak pada saat mayatnya ditemukan itu? Yang mana nih? Yang apa namanya? Oh, besok aja. Ya. Mobilnya udah ketemu?
proses. Lagi. Oke? Cukup ya? Berapa tusukan? Kemarin sudah disampaikan ya Pak Kadik semua. Ya? Diulang lagi ya. Jadi bentar ya. Off dulu. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Aska, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya,
TNI Polri Umum RT 05 RW 08 di Barusa di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang telapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya, pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih, Pak. karena udah Ke kiri Pak. Kiri Pak. ke kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias Gimbal ya. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Sini Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan minta klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekonnya di mana Pak? Di TKP Pak. Pak artinya ini udah tersangka ya Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa Pak? Kerabat atau Siapa seperti RT? apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh pihak kepolisian. Dilindungi. Proses Mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak Direskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri Pak? Masih saksi. Ya, cukup. Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga
memberikan Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat disangka? Nanti kalian update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih Pak? Lagi makan. Lokasi di Lokasi penangkapan atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu. Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. di TKP ditemuin apa aja Pak pada saat mayatnya ditemukan itu? Yang mana nih? Yang apa namanya? Purnawirawan. Oh, besok aja ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusa Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusa Jaya TNI Polri Umum RT 05 RW 08 di Barusa di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang telapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya, pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Pak. Karena udah Ke kiri Pak. Kiri Pak. Oke, kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias gimbal ya. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Ini Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkofkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mintakan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Responnya di mana Pak? Di TKP Pak. Pak artinya ini udah tersangka ya Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penganiayaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun.
Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau Siapa? seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh pihak kepolisian Dilindungi. Dalam proses Mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak di Reskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri Pak? Masih saksi. Ya, kok? Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Memberikan Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kalian update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih Pak? Lagi makan. Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. di TKP ditemuin apa aja Pak pada saat mayat yang ditemukan itu? Yang mana nih? Yang apa namanya? Oh, besok aja ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Aska, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya.
Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kinanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya TNI Polri Umum RT 05 RW 08 Cibarusah di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang telapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak di Reskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya, pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Pak. Karena udah Ke kiri Pak. Kiri Pak. Oke, kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias gimbal ya. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload.
Cukup? Tidak, Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkofkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mintakan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekonnya di mana, Pak? Di TKP, Pak. Pak, artinya ini udah tersangka ya, Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh pihak kepolisian Dilindungi. Proses Mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak di Reskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri, Pak? Masih saksi. Ya, kok? Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Memberikan Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kalian update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih, Pak? Lagi makan. Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemukan apa aja, Pak? Pada saat mayat ditemukan Yang mana nih? yang apa namanya? Oh, besok aja, ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana.
Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya TNI Polri Umum RT 05 RW 08 Cibarusah di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang telapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subditresmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau
ya kan? Yang digunakan oleh pelaku nih, ya kan? Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih, Pak. karena udah Ke kiri, Pak. Kiri Pak. kiri kanan dulu. Oke. Oh, kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias gimbal ya. Kiri. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih, Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka kan rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Sini Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mintakan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekonnya di mana, Pak? Jadi TKP lah. Pak, artinya ini udah tersangka ya, Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri, Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh kepolisian Dilindungi. Proses mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak di Reskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri, Pak. Masih saksi. Ya, kok? Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Memberikan Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kalian update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih, Pak? Lagi makan. Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di... Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. Maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemukan apa aja, Pak? Pada saat mayat ditemukan itu, Yang mana nih? yang apa namanya? Oh, besok aja, ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian.
TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Rekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa, sebab setelah ada di jalanan menghilang, dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya TNI Polri Umum RT 05 RW 08 di Barusa di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang telapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya. Jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat,
pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang buktinya diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya. Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Pak. Karena udah Ke kiri Pak. Kiri Pak. Oke, kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias Gimbal ya. Kiri. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Sini Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mintakan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Responnya di mana Pak? Jadi TKP lah. Pak artinya ini udah tersangka ya Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh kepolisian Dilindungi. Proses mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak Direskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri Pak? Masih saksi. Ya, kok? Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Memberikan Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari yang gini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kalian nanti kembali, ya. Oke? Pak itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih Pak? Lagi makan? Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemukan apa aja Pak? Pada saat mayat yang ditemukan itu? Yang mana nih? Yang apa namanya? Oh, besok aja. Ya.
Mobilnya udah ketemu. proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya, TNI Polri Umum, RT 05 RW 08 Cibarusah di wilayah Jawa Barat, secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang telapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP,
seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya. Jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya. Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Pak. Karena udah? Ke kiri Pak. Kiri Pak. Oke, kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah? Kiri. Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias gimbal ya. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Tidak, Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkofkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mintakan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekonnya di mana Pak? Di TKP Pak. Pak artinya ini udah tersangka ya Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri masih saksi atau seperti apa? sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh kepolisian Dilindungi. Proses Mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak Direskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri Pak? Masih saksi. Ya, kok? Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Memberikan Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari yang gini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Karawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kami update kembali, ya.
Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih Pak? Lagi makan. Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu di Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlu. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemukan apa aja Pak pada saat mayat ditemukan itu? Yang mana nih? Yang apa namanya? Oh, besok aja, ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa, sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000.
Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusa Jaya, TNI Polri Umum RT 05 RW 08 di Barusa di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang pelapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya kan, yang digunakan oleh pelaku nih, ya kan? Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Pak. Karena udah Ke kiri Pak. Kiri Pak. kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias gimbal ya. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka kan rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Tidak Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mintakan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekodnya di mana Pak? Di TKP Pak. Pak artinya ini udah tersangka ya Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penganiayaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi.
Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh pihak kepolisian gimana? Dilindungi. Dalam proses mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak Direskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri, Pak. Masih saksi. Ya, cukup. Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Karawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti akan update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih Pak? Lagi makan. Lokasi di Lokasi penangkapan atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu. Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemukan apa aja Pak? Pada saat mayat yang ditemukan Yang mana nih? yang apa namanya? Oh, besok aja, ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade
Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusa Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusa Jaya TNI Polri Umum RT 05 RW 08 di Barusa di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang pelapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subditresmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya, pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Pak. Karena udah Ke kiri Pak. Kiri Pak. Oke, kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias gimbal ya. Kiri. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Tidak Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengklopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mendapatkan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti
yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekonnya di mana, Pak? Di TKP lah. Pak, artinya ini udah tersangka ya, Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau pidana berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh pihak kepolisian Dilindungi. Proses mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak di Reskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri, Pak. Masih saksi. Ya, kok? Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Memberikan Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari gini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kalian update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih, Pak? Lagi makan. Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemukan apa aja Pak? Pada saat mayat yang ditemukan itu? Yang mana nih? Yang apa namanya? Oh, besok aja. Ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan.
Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya TNI Polri Umum RT 05 RW 08 Cibarusah di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang telapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya kan, yang digunakan oleh pelaku, ya kan? Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Pak. Karena udah Ke kiri Pak. Kiri Pak. kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku
NI alias Gimbal ya. Kiri, Kiri. pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Tidak, Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkofkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mintakan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Responnya gimana Pak? Di TKP Pak. Pak artinya ini udah tersangka ya Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh pihak kepolisian Dilindungi. Dalam proses Mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak di Reskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri, Pak. Masih saksi. Ya, kok? Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan, saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kalian update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di makan sih Pak? Lagi makan? Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemukan apa aja Pak? Pada saat mayatnya ditemukan itu Yang mana nih? yang apa namanya? Oh, besok aja, ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa
Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa, sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya TNI Polri Umum RT 05 RW 08 Cibarusah di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang pelapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Karawang, Jawa Barat. Ya. Jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Ada yang ditanyakan? Barang bukti Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya kan? Yang digunakan oleh pelaku nih, ya kan? Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih, Pak. karena udah Ke kiri Pak. Kiri Pak. kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias gimbal ya. Kiri. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka kan rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah dihilangkan tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Sini Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mendapatkan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekonnya di mana Pak? Di TKP Pak. Pak artinya ini udah tersangka ya Pak ya? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri anak pelaku yang kabar diamankan oleh pihak kepolisian Dilindungi. Dalam proses Mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak di Reskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri Pak. Masih saksi. Ya, cukup. Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti akan update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di makan sih Pak? Lagi makan? Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemuin apa aja Pak? Pada saat mayat ditemukan itu Yang mana nih? yang apa namanya? Oh, besok aja. Ya, Mobilnya udah ketemu. proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas
Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Aska, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa, sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti. Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya, TNI Polri Umum RT 05 RW 08 Cibarusah di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang telapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45
WIB di Dusun Poris, RT 04, RW 09, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya, pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih, Pak. karena udah Ke kiri Pak. Kiri Pak. Oke, kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias Gimbal, ya. Kiri. Kiri. Pindah. Kiri. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi, ya, karena sudah dihilangkan tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Sini Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan minta klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekonnya gimana Pak? Jadi TKP, Pak. Pak, artinya ini udah tersangka ya Pak ya? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Kerabat atau Satu seperti RT. apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa, ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh pihak kepolisian. Dilindungi. Proses Mas, ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak Direskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri Pak. Masih saksi, ya. Cukup. Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan saudari LG ini kabur, ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Karawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kami update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau di rumah makan sih Pak? Lagi makan? Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara.
Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan, Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemukan apa aja Pak pada saat mayatnya ditemukan itu? Yang mana nih? Yang apa namanya? Oh, besok aja. Ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Aska, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa, sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihat Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Aska, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira orang itu mengalami gangguan jiwa, sebab setelah ada di jalanan menghilang dan warga lain melihatnya di daerah TPU di Desa Kutamukti.
Aan mengatakan saat pagi hari, Nanang lapar dan keluar dari TPU untuk membeli makan. Karena uangnya hanya tersisa Rp2.500, Nanang datang ke klinik untuk minta bantuan agar bisa membeli makan. Sementara itu, polisi juga membawa istri dan 3 anak tersangka sejak Nanang Gimbal melarikan diri. Ketua RT 5 RW 8 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmaji, menilai tujuan polisi membawa keluarga Nanang agar tidak dihujat atau mendapat diskriminasi dari para tetangga. Hingga kini keluarga Nanang pun belum kembali ke rumahnya. Seperti diketahui bahwa pemain sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana tewas ditusuk perumahan Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron tersebut tewas setelah ditusuk secara tajam dan meninggal karena kehabisan darah. Istri mendiang aktor tersebut berharap pelaku pembunuhan suaminya dihukum mati setelah ditangkap polisi. Ade Indriani berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Kini Nanang dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan sesuai dengan laporan polisi LP01 2025 Polsek Cibarusah Garing Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 12 Januari 2000. Waktu dan tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan berat dan atau pembunuhan dengan TKP di Jalan Perumahan Cibarusah Jaya TNI Polri Umum RT 05 RW 08 Cibarusah di wilayah Jawa Barat secara administrasi ya. Siapa yang dilaporkan? Yang terlapornya adalah saudara NI alias G, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun. Korbannya adalah saudara SP, seorang laki-laki usia 45 tahun. Dalam alhamdulillah atas kerjasama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Karawang Jawa Barat ya. Jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Ada yang ditanyakan? Barang bukti yang diamankan mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini saya tunjukkan yang pasti untuk barang bukti adalah satu buah pisau, ya, yang digunakan oleh pelaku. Ya. Pisaunya adalah pisau besi yang dimodifikasi. Nih. Pak.
Karena udah, Ke kiri Pak. Kiri Pak. oke kanan dulu. Oke. Oh kanan dulu Siap. boleh. Kanan udah. Kiri. Kiri Pak. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku NI alias gimbal ya. Kiri. Kiri. Pindah. Tengah Kiri. Pak, tengah saya. Oke. Oke, makasih Pak. Baik. Kalau untuk foto tersangka rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Sini Pak. Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengkopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan minta klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekonnya gimana Pak? Di TKP Pak. Pak artinya ini udah tersangka ya Pak ya? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penganiayaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri Pak, udah diketahui? Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa Pak? Kerabat Siap, atau Pak. seperti apa? Ya, Untuk status sama istri pelaku sendiri pasti saksi atau seperti apa? sudah diperiksa ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Untuk istri dan anak pelaku yang kabar diamankan oleh pihak kepolisian. Dilindungi. Dalam proses Mas ya, sabar. Besok akan disampaikan detail oleh Bapak di Reskrim. Istri artinya masih status saksi sendiri Pak. Masih saksi. Ya, cukup. Pada saat ditangkap gimana Pak reaksinya terduga? Jadi kita spill dikit. Jadi yang bersangkutan saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Kerawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap? Nanti kami update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau makan sih Pak? Lagi makan? Lokasi di Lokasi penangkapannya atau di Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tepatnya gitu? Tempatnya di rumah. Oke? Lagi makan ya? Besok dijelaskan lagi. Dia cukup? Pak, isu lain tentang purnawirawan TNI ada update nggak? Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan hasil pemeriksaan forensik sementara. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Oke? Mobilnya udah ditemukan Pak? Sampai saat ini dalam proses. Di TKP ditemukan apa aja Pak? Pada saat mayatnya ditemukan itu Yang mana nih? yang apa namanya? Oh, besok aja, ya. Mobilnya udah ketemu. Proses. Lagi. Oke? Cukup ya? Berapa tusukan? Kemarin sudah disampaikan ya Mbak Fatih semua. Ya? Diulang lagi ya. Jadi bentar ya. Stop dulu. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana. Penetapan status tersangka tersebut setelah Nanang ditangkap dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 15 Januari 2025. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Aska, mengatakan bahwa Nanang menggunakan pisau modifikasi untuk menewaskan aktor 45 tahun tersebut.
Polisi sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sedikitnya 7 orang saksi. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya berencana menggelar prarekonstruksi peristiwa pembunuhan di lokasi kejadian. TKP insiden penusukan terjadi di RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Prarekonstruksi dilakukan guna mencocokkan antara keterangan saksi dan terduga pelaku. Terkait motif, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers pada Kamis besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanang yang merupakan tetangga korban ditangkap di daerah Tawang, Jawa Barat. Kepala Desa Kutamukti, Aan Mariani mengatakan, dari laporan perangkat RT RW dan warga, Nanang datang ke wilayah Karawang sejak Senin pagi. Warga mengaku sempat curiga dengan kedatangan Nanang yang tidak dikenal warga setempat. Namun, warga juga tidak menyangka bahwa Nanang merupakan pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Warga justru mengira Download Tribun X sekarang.